Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana Ulfah dari BKI 1A. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah metode dakwah, yaitu dengan bentuk dakwah tatwir, di mana unsur-unsur dakwahnya yaitu dai-nya saya sendiri, mad'unya adalah teman-teman seperjuangan saya, kemudian maudu'nya atau isi pesannya yaitu tentang pengembangan diri remaja dalam Islam, kemudian uslub atau metodenya dengan menggunakan uslub bil hikmah, yaitu kebijaksanaan dan kelembutan, dan wasilahnya atau medianya itu menggunakan wasilah bil lisan dengan ucapan atau dengan lisan. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pengajian pada siang hari ini. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Zahra gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Lutfi? Alhamdulillah. Saudara Rahman? Alhamdulillah. Semoga hari ini dan seterusnya selalu sehat dan selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Pada hari ini aku mau dakwah tentang pengembangan diri, khususnya kepada remaja seusia kita, teman-teman. Aku mau nanya dulu nih, teman-teman semua pernah nggak sih ngerasa kayak kok aku gini-gini aja ya setiap harinya, nggak ada perubahan terus, atau enggak kayak gini, aku tuh sebenarnya punya potensi tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Pernah nggak? Zahra pernah? Lutfi? Aku mah pasti pernah ya, apalagi masa-masa kita remaja. Nah, untuk itu pentingnya kita ngebahas tentang pengembangan diri, khususnya dalam Islam. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk terus berkembang, terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kita tuh kan berada di masa remaja. Masa remaja tuh adalah masa emas, masa keemasan. Kenapa? Karena di masa remaja ini kita ini energinya full, kemudian kita punya mimpi-mimpi yang besar, kemudian rasa ingin tahu kita tinggi. Pokoknya kesempatan-kesempatan berharga itu banyak ada di masa muda, teman-teman. Nah, untuk itu setiap remaja pastinya memiliki kelebihannya masing-masing. Allah juga menciptakan manusia tidak ada yang sia-sia. Tertera juga dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi dalam diri teman-teman itu ada sebuah kelebihan yang mungkin teman-teman belum ketahui. Nah, misalnya ada yang jago ngomong, ada yang jago nulis, ada yang jago membantu orang, suka membantu orang, ada yang kreatif, ada yang bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu merupakan sebuah kelebihan-kelebihan yang mungkin teman-teman belum bisa menyadari hal itu. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu bisa disebut potensi, di mana potensi itu dalam Islam adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita kembangkan. Apabila potensi itu tidak kita kembangkan, maka artinya kita tidak bisa kita tidak bisa mengembangkan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi, ketika kita mempunyai sebuah potensi, itu harus dikembangkan dan harus dimanfaatkan agar berguna nantinya. Nah, untuk itu Islam itu
tidak suka dengan sifat malas dan menyerah. Itulah sebabnya kita harus mengembangkan segala potensi dan menumbuhkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, Rasulullah merupakan salah satu contoh orang yang terus berkembang. Seperti kisah Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Thaif. Beliau tuh mencoba mulai dakwah di Thaif untuk mendakwahi kaum-kaum yang ada di sana. Namun respon dari kaum Thaif itu berbalik. Mereka malah melempar batu, malah mencaci maki Rasulullah SAW sampai kaki Rasulullah itu berdarah. Namun Rasulullah tidak membalasnya. Rasulullah berdoa kepada Allah semoga keturunan mereka diberikan keturunan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah tidak menyerah begitu saja. Rasulullah terus berusaha untuk berdakwah di Thaif. Nah, begitu teman-teman. Jadi Rasulullah itu adalah merupakan salah satu suri teladan yang baik. Dari mulai akhlaknya, dari mulai ilmunya, sampai cara beliau dalam berdakwah. Kemudian dalam Islam itu ada beberapa cara untuk mengembangkan diri teman-teman. Yang pertama itu dimulai dari niat. Nah, niatkan semua karena Allah. Kita belajar, jangan cuma hanya ingin pintar. Kemudian berprestasi, jangan cuma ingin dipuji, tetapi supaya kita bermanfaat. Dalam hadis juga disebutkan bahwa khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Kemudian yang kedua itu ada disiplin dan konsisten. Teman-teman perlu diketahui bahwa perilaku yang dilakukan sedikit demi sedikit setiap harinya itu lebih baik daripada perilaku yang besar namun cuma dilakukan sekali dalam seumur hidup. Contohnya seperti kita rajin sholat tepat waktu, itu dilakukan sedikit demi sedikit tapi secara berkelanjutan. Kemudian juga membaca satu halaman buku. Jika kita membaca satu halaman buku dalam sehari dan itu tuh konsisten beberapa hari, maka ilmu yang kita dapat pun akan semakin banyak. Kemudian udah itu. Pokoknya hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, nggak kalah penting, sebagai remaja kita juga harus berani mencoba dan tidak takut untuk gagal. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa menjaga pergaulan. Dalam hadis disebutkan bahwa seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kemungkinan besar perilaku seseorang itu tergantung dengan lingkungan sekitarnya. Bergantung pada siapa teman dia dan bagaimana dia menyikapinya. Seperti itu teman-teman. Untuk itu kita sebagai remaja hendaknya berpandailah dalam berperilaku, memilih teman. Bukan berarti pilih teman, tapi kita juga harus pandai mana yang jadi teman kita, mana yang hanya sebatas seseorang yang kita kenal. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mulai hari ini kita harus mulai mengembangkan diri kita sebaik mungkin. Tidak perlu menunggu hebat dulu untuk kita bisa berbuat baik. Cukup mulai dari langkah kecil dan dengan sungguh-sungguh. Semoga kita menjadi remaja yang terus berkembang, berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi sekitar kita. Amin, amin ya Rabbal. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk memperbaiki diri. Ingat, menjadi remaja yang berkembang bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling mau belajar dan berubah. Mulailah dari hal-hal kecil, niat yang baik,
langkah yang jujur, dan hati yang mau terus diperbaiki. Semoga kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat imannya, baik akhlaknya, dan bermanfaat kehadirannya. Karena sebaik-baik manusia bukanlah yang paling terkenal, tetapi yang paling memberi kebaikan.